Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum acara ini bincang-bincang diskusi santai, kita berdoa dulu agar hari ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan ada solusi yang baik juga. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas kehadiran di hari ini Pak Dekan dan semua staf pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga saya ucapkan terima kasih Pak Win yang sudah menyiapkan ruang sidang, dan teman-teman sejawat dan teman-teman mahasiswa. Ini teman-teman mahasiswa untuk sebagai pengurus BEM ya, sebagai pelajaran jurisprudensi juga. Jadi dulu saya asisten jurisprudensi. Satu SKS tapi asisten. Ya, terima kasih. Di Zoom ada Pak Sesdi, Pak Mangun, dan ada koordinator KSKH Dr. Irfan Shah. Selamat siang Pak Irfan. Ya, hari ini kita sangat bahagia bisa kumpul di sini. Sesuatu banget ya, karena ada sesuatu yang harus kita sampaikan di acara ini. Ya, salah satunya adalah tentang isu surat izin praktek yang hot issue ini. Nanti semoga di sini kita bisa memberikan solusi yang terbaik sehingga kita bisa tetap bekerja, tetap tidak ada saling prasangka buruk, tidak ada kesenjangan. Ke depan juga kita semuanya berjalan smooth dan mengikuti aturan yang ada. Mungkin sebelum acara dimulai, saya ingin ada masukan dari Pak Dekan untuk membuka acara ini. Monggo Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Gamapek, Dr. Sahrik. Yang saya hormati Dr. Munawaroh yang kebetulan juga merupakan Ketua BPPDAI. Yang saya hormati para pengurus Gamapek. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Ibu dosen, semua anggota Gamapek yang hadir pada siang hari ini, dan juga para mahasiswa ya, sebagai undangan pada pertemuan siang hari ini. Tentu sangat berbahagia fakultas menerima kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Sangat mengejutkan karena Pak Ketua Gamapek memilih fakultas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan kita hari ini ya. Dan sangat berbangga karena teman-teman pengurus Gamapek bisa hadir secara luring di Fakultas Kedokteran Hewan sebagai tentu saja sebagai induknya Gamapek. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu semuanya. Meskipun Bapak dan Ibu Gamapek ya, membiayai sendiri ubur rampenya, tetapi saya tetap meminta maaf apabila ada kekurangan di dalam penyambutan. Dan kemudian tentu yang paling penting, harapannya pertemuan ini dapat menghasilkan satu rumusan yang memuaskan semua dari kita, sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan dalam forum ini.
pada teman-teman mahasiswa, silahkan menggunakan forum ini sebagai sarana untuk belajar, tentu saja. Dan sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan ini juga berkontribusi untuk fakultas, untuk proses pembelajaran di fakultas kita yang tercinta ini. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa saat ini ada berbagai macam kegiatan yang sedang dilakukan bersama-sama oleh fakultas dan Kamafed beserta dengan juga PPPDHI, terutama terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang kedokteran hewan Indonesia yang menjadi dambaan kita semua, insan kedokteran hewan di seluruh Indonesia. Mohon doa restunya semoga ini juga dapat segera kita selesaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih para kolega sekalian. Di sini hadir Dr. Ani sebagai Ketua PCI Cabang DIY beserta teman-teman yang ada Mas Adi juga ya. Dan ada Pak Dekan, Pak Dekan 1, Pak Dr. Agung, kemudian ada Dr. Budi, Prof. Ida. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya juga ditemenin oleh Ketua 1 saya bidang organisasi, Dr. Hewan Suli, kemudian Dr. Hewan Andi dan Dr. Hewan Ani Juwita dan teman-teman yang lain. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik, di mana kita bersama-sama memikirkan yang namanya dokter hewan Indonesia. Nah, kita menyadari bersama bahwa pelan-pelan memang kedokteran hewan ini harus bagaimana menuju sebagai dokter hewan yang profesional. Dalam arti jangan ketinggalan dengan profesi dokter ataupun dokter gigi, yang meskipun masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi. Namun bagaimanapun juga keberlangsungan daripada pelayanan kesehatan hewan ini tetap harus berjalan. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, perlu memberikan masukan-masukan, ya, khususnya kepada pemerintah. Di sini hadir diwakili oleh Dr. Makmun, nama Dr. Infanta, yang menjadi perwakilan dari pemerintah, yaitu berkaitan dengan legalitas daripada kita sebagai dokter hewan dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan. Kita perlu ada suatu kesamaan pandangan, apa yang memang kalau perlu yang diperbaiki apa yang kalau ada yang perlu diberikan masukan kepada pemerintah apa. Itu harapan kami pada waktu pertemuan hari ini, moga-moga ada sebuah solusi, ya, sehingga kita sama-sama bisa berjalan secara harmonis dan bisa bersama-sama bagaimana menjalankan keprofesional kita ini secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan, Prof. Teguh, Prof. Ida, Prof. Agung, Adik 1, Prof. Setio Budi, pengurus Kamafed, pengurus PPDHI, Mas Nawar, Pak PDHI, dan Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa saya. Saya sangat masuk kampus ini menjadi kenangan yang luar biasa bagi kita ya. Tentunya ada yang materi agenda yang kita bahas yang terkait dengan secara umum tadi saya sampaikan terkait dengan keberlangsungan dokter hewan ke depan yang perlu kita pikirkan sama-sama dan ada solusi yang terbaik. Yang pertama, yang kedua terkait dengan internal kita. Kamafed. Nah ini dari Kagama, dari UGM itu selalu namanya ada pemikiran gula sumur. Hal-hal pemikiran yang dari sini yang untuk keberlangsungan, keterbaikan untuk bangsa dan negara. Karena kita kedokteran hewan, kita memikirkan keberlangsungan kebaikan untuk dokter hewan dan di industri peternakan. Disampaikan Pak Dekan, adik-adik ikut juga. Paling nggak mulai sekarang memikirkan dengar cerita-cerita dari senior-senior kita, karena kita ini kan kalian juga pasti akan jadi alumni ya, jadi Kamafed, jadi dokter hewan ke depan seperti apa bisa
mengetahui, belajar dari awal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya saya berikan kepada Pak Sesdit, Dok Mahmud, untuk memberikan arahannya. Monggo Dok Mahmud. Baik, terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Pak Prof. Teguh, beserta jajaran, wakil dekan, para dosen, juga para mahasiswa, yang Ketua PB, PDHI. Nah, terkait dengan isu yang ada, mungkin sedikit nanti pengantar, nanti Pak Irfan yang akan menjelaskan secara detail terkait dengan keinginan keluarga sekalian terkait dengan pengaturan izin praktek. Nah, ini sebagai gambaran, kami saat ini sedang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 sebagai revisinya. Dan kami juga sudah sounding teman-teman sekalian ke pimpinan Komisi 4. Insya Allah nanti kami akan mencoba menyiapkan revisi ini dalam dua, jadi dua undang-undang. Satu undang-undang peternakan, yang satunya adalah menjadi undang-undang kesehatan hewan. Mungkin saya akan memberikan paparan sedikit tentang surat izin praktek dokter hewan. Jadi ini landasan hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian PP 5 Tahun 2021 dan Permentan 15 Tahun 2021. Ini landasan hukum yang saya ambil secara singkat saja. Kemudian sanksi. Saya kenapa paparkan sanksinya dulu, karena memang ini yang ada di PP 5 di pasal 367. Pelaku usaha pada perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha izin praktik dokter hewan dan izin pelayanan paramedik veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner tidak dilengkapi izin praktek dokter hewan dan izin pelayanan paramedik veteriner dikenakan sanksi peringatan secara tertulis. Kalau tidak punya SIP akan dikenakan sanksi. Ya, saya sebagai dokter hewan di Pimaimas kalau nggak punya akan dikenakan sanksi. Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Apabila pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 1 tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai sanksi penutupan kegiatan usaha. Nah, ini saran dan solusinya hari ini untuk untuk dokter hewan Indonesia untuk ke depan, agar ke depan SIP ini mudah, dokter hewan Indonesia akan lebih maju lagi. Mungkin itu aja dari saya. Monggo Pak Irfansah lanjut. Silakan Dr. Irfansah. Saya tutup dulu ininya slide show-nya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu-Ibu semua yang hadir di FKH UGM ini. Pertama-tama mohon izin Pak Sesdit, mohon izin juga Pak Dekan, kemudian ada Pak Ketua PWPDHI, Bapak Ketua Kamapet, yang dosen-dosen dan para mahasiswa. Mohon izin kami menyampaikan terkait dengan perizinan dokter hewan, termasuk ke tempatnya dan rencana revisi.
kasih kepada Dr. Irfansah. Pak Irfan, terima kasih paparannya. Pak Mahmud, Sesdit, terima kasih yang sudah menjembatani Kementan dengan Gamafed sehingga bisa terjadi acara hari ini. Juga teman-teman dari yang hadir di ruang sidang ini, Pak Dekan yang sudah menyiapkan, Pak Ketua Gamafed, Ketua PB, Ketua PDAI cabang DKI, DIY, dan teman-teman mahasiswa. Ini untuk teman-teman mahasiswa ini sebagai pelajaran, masukan. Ya, ke depan Anda adalah calon-calon dokter hewan dan penerus di PDAI. Ini menjadi sebuah PR buat kita semua. Kalau ada PR bisa diselesaikan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Semuanya tuntaskan sehingga tidak ada ganjalan ke depan hari. Terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillah. Gamafed, Guru, Gamafed, Rukun, Gamafed, Minggu Nani.